Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang 5 kisah hantu cantik yang seram di dunia versi It's Creepy. Kebanyakan orang itu kalau mendengar tentang hantu pasti dia kabur atau enggak mau denger guys. Itu pun bagi yang penakut ya, karena kebanyakan orang juga dia meyakini kalau misalnya hantu itu ada di malam hari, ruangan gelap seperti ini, dan saat sendirian seperti ini juga. Dan kebanyakan yang ditakuti itu hantu perempuan guys. Karena apa? Karena memang banyak hantu perempuan versinya. Jadi hantu perempuan itu banyak yang meninggal tragis karena korban seperti pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan karena pelampiasan sakit hati, dan akhirnya mereka pun meninggal dengan cara tragis dan rohnya pun jadi penasaran guys. Nah, berikut kisah hantu wanita yang disebut-sebut memiliki paras yang cantik semasa hidupnya dan memikat para hati lelaki guys. Hantu apa aja? Kalian simak videonya. Number 1. La Sayona, Venezuela. Jadi, ini merupakan cerita pada abad ke-19, di mana ada seorang wanita yang berubah menjadi roh atau diisi dengan roh yang sangat kejam. Dia merupakan wanita muda petani yang bernama Casilda, dan karena kekejaman itu nama dia pun berubah menjadi La Sayona. Dengan para cantiknya, Casilda ini pada waktu zaman dulu kala itu dia mempunyai paras yang cantik dan merupakan idaman bagi para lelaki. Mungkin kalau zaman dulu itu disebutnya kembang desa ya. Nah, jadi dia tuh cantik dan sebenarnya banyak yang mengagumi dia dan mengingini dia guys. Terlepas dari itu, ternyata dia sudah mempunyai keluarga, punya anak, dan punya suami guys. Dia hidup bahagia. Sampai suatu ketika ada seorang lelaki yang sering membuntuti dia ke hutan untuk mandi. Dan lelaki ini berniat untuk memberikan info palsu tentang suaminya guys. Lelaki ini berkata ke Casilda bahwa suaminya Casilda ini ternyata berselingkuh sama ibunya sendiri. Itu memang akal-akalan si laki-laki ini aja guys. Mungkin niatnya biar si Casilda ini bisa cerai sama suaminya. Dan setelah mendengar kabar itu, entah dirasuki apa si Casilda ini, dia pun pulang dengan tergesa-gesa. Saat dia pulang sampai ke rumah, dia langsung membunuh suami dan anaknya ini guys, yang lagi tertidur. Tanpa basa-basi, dia langsung membunuh. Dan kemudian dia menghampiri ibunya dengan menodong si ibunya ini dengan golok guys. Nah, sambil bersimbah darah dan hampir mati, si ibunya ini berkata, dia mengutuk si Casilda ini bahwa Casilda ini akan menjadi pembalasan dendam bagi kaum pria yang mengkhianati istrinya guys. Maka dari itu, setelah kejadian itu, si Casilda yang berubah namanya menjadi La Sayona ini dikabarkan sudah banyak memutilasi para pria yang sudah mengkhianati istrinya ini guys. Jadi ini kutukan dari ibunya benar-benar terjadi. Number 2. La Llorona dari Meksiko. Ini kisah tentang seorang ibu yang bernama La Llorona yang menangis mencari anaknya di waktu zaman penjajahan. Jadi gini awal mula ceritanya. Si La Llorona atau yang memiliki nama asli Maria ini, waktu zaman penjajahan, bodohnya dia memilih untuk menikahi lelaki bangsawan. Jadi lelaki bangsawan ini melihat paras dari si Llorona ini, dia begitu cantik guys, akhirnya dia pun jatuh cinta. Nah, setelah itu mereka menikah
dan mereka pun mempunyai anak. Setelah sekian lama kemudian, si laki bangsawan ini, dia sudah merasa lelah dan mungkin sudah merasa bosan sama si Lorona ini. Akhirnya, si laki bangsawan ini meninggalkan si Maria ini. Setelah ditinggalkan, si Maria ini pun berputus asa. Dia putus harapan. Akhirnya, dia pun pergi ke sungai dan dia pun membuang anaknya, diikuti dengan dia yang ikut terjun ke sungai dan bunuh diri, guys. Nah, dikabarkan si Maria ini tidak bisa masuk ke surga, guys. Mungkin karena dia meninggal karena bunuh diri. Akhirnya dia menjadi hantu penasaran yang merenggut banyak nyawa anak-anak. Number 3. Maenak dari Thailand. Jadi kisah ini bercerita tentang seorang ibu yang meninggal karena melahirkan bayinya yang prematur. Awal mulanya, jadi ia menikah dengan seorang tentara Thailand. Nah, suatu ketika suaminya ini harus pergi ke medan perang untuk berperang, guys. Dan si ibu ini ditinggalkan seorang diri dengan kondisi yang hamil. Setelah suaminya ini pergi, tidak lama kemudian Maenak tuh harus melahirkan, guys. Nah, sepertinya dia kondisinya sendiri saat melahirkan itu. Mungkin tidak kuat, akhirnya si Maenak ini meninggal dan anaknya juga ikutan meninggal, guys. Tanpa diketahui suaminya. Nah, suaminya pun setelah selesai berperang, ia pulang. Setelah pulang, ia mendapati istrinya dan anaknya sedang tertidur. Saat si suaminya ini menggenggam tangan si Maenak, ternyata dia tahu kalau si Maenak itu adalah hantu, guys. Akhirnya si suaminya ini pergi ke kuil suci untuk meminta perlindungan. Lalu perasaan Maenak pun hancur setelah tahu suaminya mengetahui bahwa dia itu hantu. Karena si Maenak merasa tidak bisa memiliki suaminya, akhirnya si Maenak ini meneror warga yang ada di situ, guys. Tapi tidak lama kemudian teror itu pun bisa berhenti karena arwahnya yang sudah dimasukkan ke dalam toples dan diletakkan di kuil Mahatapi. Nah, kalau kisah tentang si Maenak ini aku pernah denger, guys. Soalnya aku pernah nonton filmnya. Film yang diambil dari kisah nyata. Nah, ini nih si Maenak ini. Nama filmnya Pimak, yang diperankan oleh si Mario Maurer. Nah, ini aku apal banget ceritanya. Number 4. Hantu gaun merah atau yang dikenal dengan Lady in Red telah menjadi hantu terpopuler di Eropa, Kanada, dan Amerika. Jadi hantu ini awal mulanya dia merupakan seorang wanita pekerja seks yang senang mengenakan gaun merah. Nah, lalu si perempuan ini terbunuh, guys. Dikabarkan terbunuh oleh para kekasih atau para istri, dan kini hantunya meneror dengan membawa sebilah pisau sebagai simbol dalam pembunuhannya. Dan dia dikabarkan berkeliaran di kamar hotel dan berbisik di telinga para lelaki yang saat itu sedang tertidur. Berdasarkan sumber, perempuan ini bernama Jenny Pearl Cox, seorang yang meninggal pada kecelakaan di tahun 1944. Pada 2017, dikabarkan hantunya mengambang di sekitar Fairmont Hotel Vancouver setelah seorang bernama Scott Graham mengaku melihat kemiripannya, guys. Nah, secara umum Lady in Red ini bukanlah hantu yang sangat kejam, guys. Jadi berita tentang kekejaman dia itu cuman mitos. Number 5. Dan yang terakhir, hantu si manis jembatan Ancol. Kalian pasti udah pada tahu kan, guys, ceritanya. Jadi itu ternyata hantu si manis jembatan Ancol ini masuk dalam kategori hantu wanita cantik di dunia, guys. Nah, ini tuh tentang kisah hantu Mariam yang disebut sering menghantui jembatan Ancol di kawasan Jakarta Utara. Jadi tuh kisahnya berawal dari seorang bernama Mariam ini. Dia mempunyai paras yang cantik. Dia berumur 16 tahun dan dia bekerja sebagai pelayan di rumah majikannya. Majikannya ini pedagang tua yang kaya raya, guys. Saat itu, karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya, akhirnya si majikannya ini berniat untuk menjadikan si manis ini atau si Mariam ini
sebagai salirnya guys. Si Maryam pun tahu niat dari majikannya ini guys. Karena dia tidak mau, akhirnya dia mencoba untuk melarikan diri. Saat si Maryam ini berkeliaran, si majikannya ini menyuruh anak buahnya untuk mencari si Maryam ini. Nah, suatu ketika si Maryam ini pun ketemu sama preman pesuruh majikannya itu guys. Karena si Maryam gak mau, si Maryam pun melawan dan memberontak. Disitulah si preman-preman pesuruh itu akhirnya melecehkan tubuh si Maryam ini dan membunuhnya guys. Setelah dibunuh, tubuh si Maryam ini dicampakkan ke sawah dekat lokasi kejadian tersebut guys. Seperti itu guys, 5 kisah tentang wanita cantik yang menghantui dunia. Bagaimana guys? Sekian video dari saya. Buat kalian yang suka sama video saya atau ingin menunggu video saya selanjutnya, boleh di subscribe ya guys video ini. Kalau kalian suka, kalian boleh klik suka. Tunggu saya di video selanjutnya ya guys, karena pembahasan akan terus berlanjut. Sekian dari saya, salam, it's creepy.